Kita bagi ya, ini berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 28 berarti satu orang bisa dapat jatah. Satu orang jatah. 28 bagi 9 berapa? 3. Dapat 3. Apa 3 orang, satu orang 3 huruf ya. Satu orang 3 huruf. Ya, kita cocok? 3. Ada yang 41. Oh, yang satu untuk terakhir lagi. Ya, dari sini ya, berurut ya. Dari alif ke hamzah, ba, ta. 3 huruf. A, ba, ta, kemudian antum ta, jim, seterusnya. Oh. Nah. Apa? Ya, qadar. Dari A. Keluarkan dari makhrajnya, kemudian berikut dengan sifat-sifat yang sudah kita pelajari, 4 sifat yang kemarin. Dari hamzah. Huruf hamzah. Ya. Huruf hamzah sifatnya jahar. Di makhrajnya dulu. Makhrajnya. Nah, keluar dari mana dulu? Keluar dari mana? Jadi tenggorokan bagian bawah. Ya, tenggorokan bagian bawah. Sifatnya Jahar. ya. Apa? Antara syiddah dengan rakhwa dan bainiyah. Iya. Apa dia? Sifatnya jahar. Yang pertama jahar. Yang kedua syiddah. Syiddah. Yang ketiga Terus yang ketiga istifal. iya, istifal. Terus infitah. Nah, sekarang ba. Makhrajnya dulu. Makhrajnya kedua bibir. Ya. Bahasa Arabnya apa namanya? Ya. Makhraj apa namanya? Makhrajnya Nama makhrajnya. ba itu pertemuan. Enggak, namanya. Bahasa Arabnya bibir, kedua bibir. Yang kedua bibir Namanya apa? Kan ada ada al-jawf, halaq, lisan, syafatain, khayshum. itu lisan. Lisan, lidah. Oh, ba. Iya. Benar tadi bahasa Arabnya artinya kedua bibir. Cuma bahasa Arabnya Syafatan. ya syafatain maksudnya. Gitu. Terus makhrajnya namanya sifatnya Jahar. Terus yang kedua syiddah. Terus infitah, ada istifal ya, atau istifal di enam. Yang ketiga ta. huruf ta. Huruf ta. Makhrajnya di ujung lidah. Ya, nempel di gusi. kan. Kalau di situ nun sama Di gigi seri atas. di pangkal. Ya. Pangkalnya. Ya. Lidah menempel di pangkal gigi di atas. Makhrajnya sifatnya hamas. Terus syiddah, terus istifal. dan istilah infitah. Iya, masya Allah. Alhamdulillah, selamat. 3 huruf, selamat. Jibal, fadal. Huruf ta. Punggung ujung lidah pada posisi menempel 2 gigi seri bagian atas. Pasnya, kalau 2 gigi seri masih diragukan. 2 gigi seri bagian atas. Kan ada pangkal, ada ujung, atau ini ujungnya. Nah, perjelas dulu. Ujung lidah menempel pada sorong. Ujung 2 gigi seri bagian atas. Ya. Tepatnya. Oh. Ujung 2 gigi seri bagian atas. Ya, ujung lidah menempel pada ujungnya, ya, 2 gigi seri atas, begitu. Nah, terus sifatnya hamas, rokhwa, istifal, dan itbaq. Itbaq? Infitah. Ya, infitah. Kalau itbaq berarti fo. Nah, berikutnya
Tenggorokan bagian tengah. Jim dulu, belum jim. Jim ya. Ya. Sa, jim. Jim. Ja. Makronya? Tengah bagian, iya bagian tengah. Ya, lidah bagian tengah. Tengah. Sifatnya? Jahar, Jahar, syiddah, syiddah, istifal, istifal. dan infitah. Masya Allah. Yang ketiga, ha. Tenggorokan bagian tengah. Tenggorokan bagian tengah. Sifat? Rokhwa, jahar, 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 rokhwa, rokhwa, infitah, istifal, istifal. infitah. Masya Allah. Masya Allah. Selamat. Masya Allah. Makhraj sifat huruf. Berikut dengan makhrajnya, sebutkan makhrajnya. Seperti tadi ya. Makhrajnya hamzah di mana? Tenggorokan bagian bawah. Kemudian berikut dengan sifatnya 4 itu. Di mana tuh? Ya. Itu sifatnya. Berikan 4 sifat karena sudah pelajari 4 sifat itu. Intinya yang pertama keluarkan dulu makhrajnya. Setelah masuk makhrajnya dikasih keluar, baru sifat hurufnya. Nah, Syekh, apa Syekh? Oh, lanjut dulu. Tadi apa tadi? Huruf haya. Kho antum sekarang kho. Ya, kho. Makhrajnya. Makhrajnya dulu. Maksudnya Tenggorokan. Tenggorokan bagian? Tenggorokan bagian atas. Ya. Sifat. Amas. Ya, hamas. Cocok nih. Rokok. Rokhwa. kuat. Terus Istilah. istilah Invita. infita. Masya Allah. Ha, kho, dal. 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 Makhrajnya dulu. Lidah. Sar. Tepatnya di mana lidahnya? Di nempel di mana? Di pangkal lidah kah? Di ujungnya atau di sisinya? Kan lidah itu kan terbagi, ada pangkal lidah, ada tengah lidah. Dal. Tidak, dal tidak mungkin tengah lidah. Satu marah dengan po ya. Ya, dia sama dengan dal, ta, ko. Itu satu tempat, satu rumah itu, satu makhraj. Lidah. Sar. Tapi lidah itu bon. Ada pangkal, ada tengah, ada tepi, ada ujung. Nah, dal di mana? Tengah lidah. Sar. Bukan tengah lidah dia. Tengah lidah itu jim. Ujung lidah. Ya, kalau tengah lidah itu jim, shin sama ya. Ujung lidah. Sar. Ya, ujung lidah. Tepatnya di mana ujung lidahnya? Menempel pada pangkal gigi atas. Pangkal gigi seri atas. Nah, pangkal gigi seri. Ya, temannya itu kan dal, ta sama oh. Sifatnya Jahar. jahar, Rokok. da. Itu Jawa itu. Ya, syiddah. Kalau da itu bercocok nih, da. Jawa itu. Nah, mungkin da. Istilah. Istilah do. Oh, istighfar. Istighfar. Invita. Invita. Nah, zal. Dal. Dal. Menempel pada Apa yang menempel? Ujungnya lidah tuh. Ya. ujung gigi seri bagian atas. Apa yang menempel? Ujung lidah menempel pada gigi seri. Ya. Ujung lidah menempel pada Gigi seri. ya ujung gigi seri. Ujung lidah menempel pada ujung gigi seri. Dal. Ujung lidah menempel pada ujung gigi seri. Sifatnya Das tadi. iya, sifat yang pertama Amus. enggak mungkin hamis da. Da, enggak mungkin. Jahar. Ya, jahar. Terus Rokok. Rokhwa da. Enggak bisa. Kalau seandainya dal bisa dikasih lat mengalir, ya susah. Ada kan terputus suaranya. Ada. Syiddah. Ya, berarti syiddah. Terus Istilah. istilah do. timbal. Lawannya is Istighfar. istifal. Invita. 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 Insyaallah. Nah, berikutnya Syekh. Huruf da ro. 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 Ya, digusi, ya, gusi ke bagian atas. Sifatnya Ada dua yaitu enggak, 4 sifat. Sifat. Jadi keluarkan satu huruf 4 sifat minimal ya. Itu sifat yang memiliki lawan. Sifat yang memiliki lawan. yaitu pertama jahar, Jahar,
kemudian rokoa, Nah mungkin roh. osida, Bukan. anu, Bin Umar, apa namanya? Bainia, ya. Kalau tidak ada syiddah, kalau tidak ada roh, pasti yang terakhir. Bainia atau tawassut. Nah. Yang ketiga, kemudian yang ketiga antara istilah dan istifal. Istifal. Ya, istifal. Ini fitah. Nah. Berapa tadi pesan? Roh ya. Sekarang zai. Saya ujung lidah pada posisi pangkal seri bawah, lalu suara keluar melalui antara lidah antara gigi seri bawah dan gigi seri atas. Ya, bagi contoh dari gigi seri bawah ya. Intinya ujung lidah kita tempel di bagian gigi seri bagian bawah gitu. Nah, itu temannya kan zai, sin sama sod. Itu satu teman itu. Nah, sifatnya Saya dari zazizu az. seperti hamas jahar. Jahar ya. Terus Kemudian za rokoa, rokhwa az kan nggak ada suaranya. Terus kemudian istifal iya. Kalau yang pertama jahar rokhwa, kemudian istifal infitah. Nah. Sudah dua ya, tiga satu lagi. Roza sin. sama tadi ujung lidah pada posisi gigi seri bawah, Ya. suara keluar melalui antara celah gigi seri atas dan gigi seri bawah. Nah, sifatnya Dan untuk saya Sin. hamas, hamas, kemudian rokoa, rokhwa, kemudian istifal, istifal. kemudian kita Iya, nah, selesai ya. Roza sin. Nah, lanjut. Syekh apa antum? Shin. Sya. Makhrajnya dulu, makhrajnya. Ya, makhrajnya shin. Shin. Masih ingat kan cara menentukan makhraj? Disukunkan atau ditasydidkan? Asya. Nah, dengan cara dua cara itu. Mungkin ditasydidkan asya atau disukunkan. Kalau dua cara ini tidak bisa ditempuh berarti kira-kira sya. Shin, ya shin. Yang titik. Iya. Intinya bagian mana? Lidah kan ada bagian berapa? 4 bagian ya. Ada pangkal, ada tengah, ada sisi, ada ujung. Nah, shin itu dari tengah lidah. Aja. Terus sifatnya hamas ya. Nafas mengalir. Kemudian rokhwa, suara mengalir. Terus isti'la. Nah mungkin. Sya. Istifal. Ya, istifal. Kalau tidak lawannya lagi. Kemudian yang keempat antara itbaq dan infitah. Antara itbaq dan infitah. Ya, infitah. Alhamdulillah. Karena itbaq itu kan cuma 4 ya. Ingat saya yang itbaq itu 4. Sod, bod, to, dho. Sisanya infitah. Nah, sya, apa lagi? Sod, ya. Sod. Ya, lidah bagian mana? Nah, yang tengah cuma jim, ya ujungnya. Ujungnya. Tepatnya di mana? Sama dengan sin, sama dengan zai. Ujung lidah menempel pada gigi seri bawah. ya gigi seri bawah. Nah, oke. Nah, sifatnya hamas. Nah, hamas. Rokhwa, nah, kemudian istilah si yang infitah lawan itbaq. Nah mungkin. Nah itbaq. 4 ya, itbaq itu 4. Bod, bo. Sisanya infitah. Satu lagi. Apa? Ya, do. Bod bukan ujung lidah. Boy. Bo. Yeah, bo.
Itu ada di pipi. Salah satu. Bukan ujung lidah namanya. Ujung lidah kan di depan. Sisi. Posisi. Ya, sisi lidah. Hafatul lisan. Menempel pada Ada salah satu. Bisa juga keduanya kan? kenempel apa? Nempel apa? Di gigi mana? Di pipi. Bukan dong. Dia di gigi bagian mana ini? Apa namanya? Gigi geram. Ya, gigi raham. Sisi lidah atau salah satunya menempel pada gigi raham atas ya. Nah, sifatnya Waduh ini. antara hamas dengan jahar. Ya. Kalau tidak dihamas berarti masuk di jahar. Ya, jahar. Terus Lawannya lupa apa dan? syiddah. Sudah. Syiddah rukhwa bainiyah. Itu ya, yang kedua itu sifat pilihannya 3 ya. Karena ada sifat pertengahan. Ya. Tidak. Iya, cocok syiddah enggak? Memang ada Bainnya. enggak ada bedanya 5 umar. Rukhwa lagi ya. Iya. Kenapa buat dimasukkan rukhwa? Karena memang berbeda ya. Jadi ini butuh penjelasan. Bahwa itu masuk di rukhwa. Makanya cara membacanya suaranya itu memang betul-betul tertahan ya, terdorong. Ya, Syaiman mengatakan jarunaya ini saja mengalirnya tidak. Nah, yang ketiga dulu antara isti'la dan istifal. So, kalau istifal sa, so, si, ya isti'la tebal. Yang keempat itbaq. Nah, selesai ya? Selesai. Ya, alhamdulillah. Lanjut. Fadal. Saya membahasakannya. Ya, Syekh, fadal. Huruf berikutnya huruf apa? Huruf ya, o. Ujung lidah menempel di pangkal gigi seri atas. Ya, ujung lidah menempel pada pangkal gigi seri atas. Temannya masih ingat temannya? Temannya po ya. Dal. Ya, dal sama ta. Nah, sifatnya Sifatnya jahar jahar. sama syiddah. Ya, jahar, syiddah. Oke. Terus Istilah isti'la. Nah, terus sama istifal. istifal. Itbaq. Kan 4 itbaq ya. Jahar, syiddah, isti'la, kemudian itbaq ya. Dan perlu diketahui bahwa syaitah itu huruf paling terkuat ya, tidak ya. Nah, berikutnya masih ya? Huruf apa lagi? Lo. Ya, lo. Allah. Ya. Pokoknya dulu. Lo, li, lu, el. Ujung di Termasuk apa? Tiga ya dia. ujung lidah menempel Cocok. Satu teman dengan zal, sa, teman yang sama. ujung lidah menempel ujung gigi seri atas. Ya, ujung lidah menempel pada ujung gigi di atas. Sama aja. Cuma beda sifatnya. Nah, sifatnya Sifatnya apa? Antara hamas dengan jahar. Ada enggak di hamas dia? Enggak ada. Berarti masuk di jahar. Nah, jahar sama syiddah. apa? Syiddah. Bukan. Ada? Anda masuk syiddah. Ya, rohwa. Di mana bentuk rohnya? Au. Bukan au. Mengalir suara. Nah. Yang ketiga, isti'la. Cocok? Ya. Lo. Yang keempat, itbaq. Nah, ain. Ya. Ya, do, ain ya, ain. Ain sifat
Makhluknya dulu, makhluknya. Makhluknya Nah, tenggorokan bagian tengah. cocok? Iya, tenggorokan bagian tengah. Nah, satu teman dengan apa itu? Ha. Iya, dengan ha. Nah, sifatnya Sifatnya jahar. jahar, Terus bainiyah. bainiyah, Terus istifal. istifal, Infitah. 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 Nah, Masya Allah. insyaallah. Selesai? Selesai. Oh ya. Lanjut. Huruf Ain. ghain, gha. Makhrajnya dulu, makhrajnya. Ghain, tenggorokan bagian tengah. Ya. Tenggorokan bagian atas. Ya, atas. Sifatnya Jahar. jahar. Apa? Antara ya, rakhwa. Infitah. Apa? Antara isti'la dan istifal. Istilah. Istifal. Ya, istifal. Berikut yang keempat, antara itbaq dengan infitah. Infitah. Ya, infitah. Yang saya ingat saja kalau itbaq cuma 4 ya. Itu tebal di itbaq. Sod, bod, waw. Nah. Ain, ghain, fa. Makhrajnya dulu. Fa. Af. Begini. Kira-kira ini. Af. Yang penting yang begini ya. Nah, tidak bibir ini. Ujung lidah menempel di bagian atas. Ujung lidah. Bukan ujung lidah ini nih. Bibir saja. Bibir. Apa Bibir bawah ya? Bibir. menempel pada Bibir bagian atas. Af. Bibir bagian atas. bibir. Iya, gigi di bagian atas menempel pada bibir bagian bawah. Nah, Bawah. sifatnya Af. Fa. Mengalir. ya, berarti apa bahasa Arabnya? Namanya Hamas. amas ya. Yang kedua, af. Antara rakhwa, syiddah, rakhwa dan bainnya. Rokwa. Ya, rakhwa, mengalir suaranya. Af. Af. Yang ketiga, antara isti'la, istifal. Istifal. Istifal, nah tipis. Fa. Yang keempat, Apa namanya? infitah dan itbaq. Ibak. Apa? Infitah. Infitah. Nah, Infitah. sudah. Satu lagi ya, fa, Fa. ko. Oh. Makhrajnya dulu. Kodratnya. Oh. Tenggorokan bagian. Bukan tenggorokan dia, masih lidah. Oh. Masih pembahasan lidah. Cuma lidah bagian mana? Ada ujung, ada tengah, ada sisi, ada pangkal. Tengah. Tengah bukan? Pangkal. Ya, pangkal. Pangkal. Kok. Nah. Pangkal lidah, ketemu lidah ke atas. Sifatnya Sifatnya jahar. 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 Terus Rakwah. enggak ada. Kok. Kok. Apa? Lawannya apa? Lawannya tadi. Aku terputus suaranya. Aku. Sidah. Ya, syiddah. Terus yang ketiga, Isbak. nanti yang ketiga dulu. Antara istilah istifal. Istifal. Bukan ka. Hah? Yang ko. Oh. Oh. Naik. Tebal. Tebal. Dari istilah. Ya, istilah. Yang keempat, Yang keempat. Itbak. ada di tebak. Janda. Infitah. Ya, ini kita. Kalau itbaq kan cuma 4 ya. Nah, insyaallah barakallahu fiik. Ya, ketua 4 huruf. Masih ada nanti ya? Nanti ya? Iya. Oh, nanti antum yang terakhir ya, enggak apa-apa. Iya. Antum setelah huruf qaf, Oh. apa? Tadi qaf sudah ya? Kaf ya. Iya. Kaf. Pangkal lidah paling belakang menempel pada langit-langit bagian atas yang bagian rendah. Ya. Kaf. Bagian keras. Ya, keras. Hamasnya hamas. Hamas. Yang kedua apa namanya? Apalagi siddah. Syiddah, Iya. Sifat istifal, dan infitah. ini kita. Apa itu? Qaf, kaf, terus lam ya. Lam. Nah. Makhrajnya. Panjang banget. Oh, Diringkas saja iya, penjelasan. lidah menempel pada gigi gerang bagian atas. Iya. Kalau tepatnya itu akhir sisi ujung lidah ya. Nah, Lam. Jahar. jahar, Rokhwa. Apa satu ini ya? bainnya, Infitah. in, Istifal istifal. dan infitah. Nah, terus Lam nun. ya nun. Nun. Lidah kita menempel pada gigi bagian atas. Iya. Namanya jahar. Jahar,
apa lagi namanya roh apa ini ya Beni ya. Ivan Istifal. tidak Ya. Terus roh nun, oro sudah. Nun, wow wa, wow ya. apa namanya syabatan Syabatan. menyebutkan body Iya. Sifat sifatnya jahat jahar, apa namanya roh rokhwa, Ivan istifal, infita. Selesai ya. Sisanya kepada Syekh. Berapa lagi hurufnya? iya Ha, huruf ha. Ha belum. Ha, Ha. Ha. dan hamzah. ya, dua huruf. hal ini ya Oh iya. Ha saja satu huruf. ini ya Ha. tapi ya Enggak, ha kan enggak. Ada apa-apa lihat saja dia apa tidak. Dibaca aja enggak apa-apa. tenggorokan Ha di situ cari Ha. huruf ha. yang terakhir Huruf ha. Makhrajnya dulu. Makhraj huruf ha. Bagian al-halq, Ya. Tenggorokan. tenggorokan bagaimana? Tenggorokan terbagi tiga ya. Ada tenggorokan bagian atas, tengah dan bawah. Ha di mana? Iya. Bukan. Ha bukan di tengah. Ha bukan ha ya. Ha domir yang kita katakan domir. Ha bukan ha. bagian bawah. Ya, tenggorokan bagian bawah. Sifatnya antara hamas dengan jahar. Ketika sukun napasnya keluar enggak? Oh, Hames. Ya, hamas. Yang kedua, Ha masalah. Rokok. ya rokhwa, napas mengalir kan? Terus yang ketiga, Kita. ya infita. Yang keempat, antara istilah dan istifal. Kita. Masya Allah. Masalah. Bisa tahu Pak? Bisa. Pura-pura dia. Bisa. Nah, iya kan ya. Masya Allah. Masalah. Sifatnya jahar, rokhwa, istifal, infita. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya gitu ya. Jadi memang kita harus ya minimal hafal mati lah teorinya kan. Walaupun memang praktiknya butuh waktu. Sekarang perjelas dulu ya. Ada kalanya kita hafal teori ya. Cuma memang praktiknya masih membingungkan. Kita ambil contoh di Hamzah ya. Hamzah yang pertama. Yang pertama sifatnya apa? Hamzah? Sifat yang pertama apa? Jahar kan? Cuma yang jadi masalah adalah bagaimana mempraktikkan sifat jahar pada huruf Hamzah. Nah, apakah dibaca o? Apa a? Apa a? Nah itu. Ya, itu harus kita praktikkan. Apakah dibaca o? Apakah dibaca e? Ataukah dibaca a? Tengah-tengah. Jadi tidak melebar o sehingga menjadi ya. Dan sifatnya pun jahar. Jadi itu maksudnya apa? Tidak mengalirnya suara nafas. Ya, tidak mengalirnya suara. Itu tadi kalau bahasa tadi yang nanti ya. Intinya jahar itu adalah tertahannya aliran nafas dan kebanyakan nafas tertahan dari pengen. Bagaimana cara membuktikannya? Ketika dia sukun. Dalam kalimat alladzina yu'minun suaranya kan terputus. Ya, napasnya terputus. Jadi kita harus bisa mempraktekannya bagaimana praktik sifat huruf jahar pada hamzah. Kita sukunkan. Ya. Alladzina yu'minun terputus. Beda dengan lawannya. Apa lawannya? Sin. Seperti apa? Minal jinnati wan nas. Lihat. As kan mengalir suaranya. Napasnya mengalir. Jadi sana. Bedakan dengan hamzah. Ketika disukun terputus suaranya. Nah, gitu. Ini sifat yang pertama ya. Jadi sifat yang pertama adalah jahar. Tidak boleh hamas. Kemudian yang kedua sifat apa? Syiddah. Ini hubungannya dengan suara. Kalau yang tadi pertama hubungannya dengan nafas. Suara. Suaranya bagaimana? Tertahan kan? Sama. Kita pernah ambil contoh. Seperti alladzina yu'minun. Ya, terputus. Suaranya terputus. Ya. Jadi
Saya ulang lagi, kalau yang pertama, sifat yang pertama adalah hamas itu hubungannya dengan nafas. Kalau rokha itu hubungannya dengan suara. Dan sama-sama terputus. Nafasnya tertahan, tidak mengalir, dan suaranya pun tertahan. Suaranya tertahan. Yang ketiga apa? Sifat yang ketiga? Tila. Infitah. Hamzah. Hamzah. Istifal. Prakteknya bagaimana? Pal. Tidak boleh membaca dengan A, tapi dibaca dengan A. A. Tipis. Kalau kita membaca dengan A berarti tebal, sehingga merubah menjadi isti'la. Ya. Jadi tidak boleh kita baca Allah A, enggak, tapi A, bukan A. Enggak boleh. Sehingga suaranya menebal. Atau terlalu berlebihan kepada enggak boleh juga. Tengah-tengah saja ya. Tengah-tengah. Begitulah orang Arab membacanya dengan cara tengah-tengah. Tidak terlalu tebal, tidak tebal suaranya sehingga terbuka mulutnya, atau tidak terlalu tipis, tidak terlalu kembali kepada seperti imalah. Masih ingat pembahasan imalah itu? Iring ya. Itu terdapat dalam surat Hud ya, yang disebutkan oleh Allah dalam Quran surat Hud, Bismillahi majriha, dibaca itu namanya imalah ya. Maka hamzah jangan dibaca kecuali memang ada riwayat lain ya, karena ada riwayat lain yang mungkin kita bacaan dengan bacaan imalah banyak ya. Tapi riwayat yang dari jalur yang kita hafalkan ini dari Hafaz an Asim, tidak ada bacaan itu kecuali pada surat Hud itu ya, di kalimat Bismillahi majriha. Kalau riwayat lain ada banyak ya, seperti ada bacaan wadduhi wal laili idza saja, itu riwayat yang lain. Dan tapi riwayat yang kita pelajari di Indonesia, dan ini yang masyhur yang kita gunakan dari riwayat Hafs an Asim, tidak ada bacaan gitu kecuali pada surat Hud ayat yang itu. Berikutnya sifat apa? Istifal. Bukan istifal. Infitah. Kalau di buku pengertiannya apa infitah itu? Ya, tidak terkumpulnya suara. Kalau ya idbaq itu terkumpulnya suara. Ya, lengket. Ini ada hubungannya dengan apa perbedaannya istilah dengan infitah? Istilah dengan idbaq? Naiknya suara. Kalau dia terkumpul suara, Kalau persamaannya sama. Sama-sama tebal. Cuma tidak semua huruf istilah masuk idbaq, tapi semua huruf idbaq masuk di istilah. Yang tidak masuk di idbaq itu apa? Huruf istilah, huruf qaf, ghain sama kha. Dia hanya sekedar istilah saja. Ya, makanya tidak dimasukkan di idbaq. Karena apa? Ketika harokat kasrah, ketebalannya turun derajatnya. Kha dibaca khi, qa dibaca qi. Tidak perlu kita membacanya qi. Enggak. Gha dibaca ri. Tidak boleh kita baca ghui. Nah, maka dari itu sifat 3 huruf ini tidak dimasukkan di idbaq, hanya sampai derajat istilah saja. Kenapa? Karena ketebalannya ketika dia kasroh, ketebalannya berkurang. Tapi tidak kita katakan menjadi tipis ya ketika kasroh. Enggak, tetap tebal sekalipun berharakat apa. Tapi ketika kasroh, ya ketebalannya berkurang. Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tanya dulu, bertanya. Jauh semua. Itu gitu, saya mau tanya. Yang susah prakteknya. Contoh apa dalam kalimat? Huruf sin. Dimaklumi sin itu apa hurufnya apa? Huruf tipis kan? Sa. Coba. Sa. Ya. Si. Su. Jangan su. Ya. Posisi sin tipis. Coba kita katakan. Ustadun. Kebanyakan kita baca apa? Ustad. Kita tahu bahwasanya sini ada huruf-huruf yang tipis, tipis. Tapi ketika terangkat dalam sebuah kata atau ketika kita membaca Al-Quran dalam sebuah ayat, berubah sifatnya menjadi apa? Menjadi tebal. Padahal
Ustadun, bukan ustad. Itu banyak ya. Seperti huruf H. Coba H. Tipis kan? Ya, tipis. Ketika dibaca dalam sebuah kalimat menjadi tebal. Muhsinin. Harusnya muh. Bukan muh. Contoh lain di surat Al-Fatihah, di kalimat al-mustaqim. Kita sering membaca apa? Mustaqim. Sinnya berubah menjadi isti'la, tebal. Padahal al-mus bukan al-mus. Ini tanpa kita sadari biasanya begitu, menebalkan huruf yang tipis. Harusnya dibaca ihdinas siratal mustaqim, bukan al mustaqim gitu. Kita dilatih ya dari harokat kasroh, dhammah, fathah. Coba kita praktik sedikit. Coba ha, hi, hu, ih, ya, jangan lagi nggak boleh, tapi ya. Itu praktek supaya menebuskan. Ya, nah, itu sedikit ya penjelasan tentang sifat-sifat huruf dan makhraj huruf. Nah, demikian. Sudah jelas semua ya? Insyaallah berikutnya kita akan pelajari tentang sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Ada berapa? Sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Kalau sifat huruf yang memiliki lawan ada 8 dan pasangannya ditambah dengan sifat bainiyah. Sifat pertengahan. Tapi kalau sifat huruf yang tidak memiliki lawan ada berapa? 8. Ya, besok insyaallah kita pelajari minggu depan sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Sering kita dengarkan ya, ada namanya qalqalah, gunnah. Itu sering kita dengarkan. Adapun sifat yang memiliki lawan ini 4. Adapun sebagian kitab yang dimasukkan, mungkin kalian pernah dengar kata sifat irlaq dengan ismat. Itu jadi dimasukkan ya. Itu juga termasuk sifat huruf yang memiliki lawan. Cuma pembahasan sifat irlaq dengan ismat tidak dimasukkan. Kenapa? Karena dia berhubungan dengan belajar bahasa Arab. Tidak hubungannya dengan tajwid. Makanya di buku itu tidak dimasukkan pembahasan sifat irlaq dengan ismat. Tapi di buku lain ada yang dimasukkan sifat itu. Jadi sifatnya itu sifat itu ada 5. Sebagian kitab menjelaskan, sebagian ulama mengatakan ada sifat 5 yang itu yang terakhir adalah sifat irlaq dengan ismat. Tapi di buku tajwid yang kita pegang itu tidak dibahas. Alasannya karena tidak ada hubungannya dengan pelajaran tajwid, tapi hubungannya dengan pembahasan bahasa Arab. Nah, demikian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah, ambilkan pisau nak. Pisau dengan baki. Pisau dengan bakinya. Iya, dengan baki. Baki. Iya, baki itu tempat-tempat itu yang lebar itu. Iya. Belah dulu itu. Semangka baru petik itu. Kayak labu deh. Saya di. Dia bilang katanya saya beli di Mangkus, bilang katanya semangka inul. Yang merah tapi. Oh, dia tanam sendiri? Enggak, dia beli di mana tadi? Ini masih anu. Saya kira yang non biji kan biasanya. Hah? Iya. Tadi saya juga iya.